menurut Ibu nih dengan fenomena dunia terbalik atau apapun, jilbab itu syariat atau hak? Selamat datang di podcast Bawaslu Jawa Timur, Bu Saidatul Uma. Sehat, Bu? Alhamdulillah, sehat, semangat pastinya. Iya dong. Sekarang saya kalau ketemu sama orang pasti yang ditanya pertama kali sehat enggaknya, Bu? Lahir batin, sehat. Iya, soalnya kan pandemi belum berlalu. Betul. Dan Jadi, harus segera pergi. dulu iya dong. Dulu saat masih mahasiswa yang saya tanya itu sudah makan atau belum gitu, karena jarang makan. Dulu Berarti puasa kali ya. puasa atau karena memang memaksa untuk berpuasa. Bisa jadi karena keadaan dong. Betul. Bisa jadi yang terpaksa itu hasilnya luar biasa loh. Iya. Bahagialah. Iya, harus bahagia dong. Sekarang rame nih Bu tentang isu jilbab lagi. Sebenarnya bukan isu baru ya. Sejak dulu sudah banyak sekali muncul isu ini. Misalkan tahun 80-an Cak Non mempopulerkan tentang lautan jilbab, misalkan sebagai gerakan perlawanan terhadap negara yang itu secara tidak langsung kurang setuju lah dengan orang berhijab. Nah sekarang malah yang terjadi baru-baru ini misalkan orang non muslim itu dipaksa untuk berjilbab sampai keluar SKB. Ibu memandangnya gimana nih tentang fenomena jilbab ini? Sejak dulu sampai sekarang ini kayaknya ada terus gitu diobrolin. Apa ya Mas Aziz? Ini maunya Iya. banget sih. Iya, Mas, gimana. Dijelep gitu. Gimana? Kalau bicara tentang jilbab sih banyak hal yang menarik tentang jilbab. Boleh flashback ke belakang, mengingat masa dulu, masa kecil. Ada lagu jilbab putih. Iya, benar. Bagai tahun berapa tuh? Itu tahun berapa? Itu enggak tahu. Iya. Itu yang masih kosidahan itu tuh, Bu. Siap. Yang Nasi Daria. Tapi bertahan loh sampai sekarang Nasi Daria itu. Banget. Sampai kemarin kayaknya kalau nggak salah muncul di sebelum pandemi ya, tampil di musik indie malah. Ibu-ibu 6 orang yang gitaran gitu. Oh iya betul. Siap. Jilbab pria. Jadi bicara tentang jilbab, hal ikhwal yang mengiringinya itu sesuatu yang tidak akan lekang oleh waktu menurut saya. Iya benar. Punya pengalaman dulu pada saat masih muda ya. Pada saat mahasiswa. Tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? 95 kayaknya. 95 masih semester 1. Kala itu awal mula dilarangnya hijab ya. Di mana yang saya ingat pada saat itu ada salah satu bidan di perawat di di mana ya, di Blitar seingat saya. Terus dia pakai hijab, akhirnya dapat peringatan dari atasannya sampai dia harus dirumahkan untuk beberapa minggu. Sebagai wujud kepedulian kita demo pada saat itu kan masih sangat tren demo itu ya. Demo ya? Loh iya. Enggak, ini pertama kali dikuak di sini nih, Usaidah demo dulu. Oh iya. 95 saya masih kecil ya, umur 3 tahun. Saya kelahiran 92 loh, Bu. Iya. Alhamdulillah. Ibu sudah mahasiswa dulu ya? Sudah. Demo dan itu memperjuangkan hak dia sebagai seorang muslim untuk dia bisa berhijab. Jika fenomena sekarang sebagaimana diungkap barusan oleh Mas Aziz, Mas Aci ya. Ini berbanding terbalik ya. Iya. Dan pada saat ini kita sadari bersama memang dunia lagi terbalik. Aduh mau ceramah nih kayaknya. Mau ceramah nih. Tapi yang bikin saya tertarik itu Bu Saidah dulu pernah demonstrasi membela hak perempuan untuk berhijab. Gimana tuh ceritanya tuh, kok bisa demo? Gak nyangka banget loh Bu Saidah yang terkenal alim ya. Lebih dekat dengan penceramah juga ya, sering ceramah juga ya. Enggak sampai ceramah sih, hanya kultum. Jadi 7 menit selesai begitu. 7 menit selesai gitu aja. Yang penting kan intinya tuh, Bu. Siap. Masuk daripada ceramah seharian enggak masuk kan susah. Iya sih. Pada saat itu yang kita suarakan dari teman-teman mahasiswa itu lebih kepada satu, bahwa ini kita sesama saudara muslim hati kita tersentil, itu satu. Yang kedua, ini sekaligus menjadi syiar dan syair bagi kita.
syiarnya kita menyebarkan Islam, syairnya kita pakai demo karena pada saat itu masih mahasiswa. Beda kalau sudah mungkin sudah usia di atas ya, syairnya tidak lagi dengan demo. Iya benar. Mungkin lebih pada bilhal. Ketua Bawaslu misalkan. Oh siap. Amin barakallah. Kan hanya di Jawa Timur 2 orang loh jadi Ketua Bawaslu dari perempuan, Bu Insiatun dan Bu Saidah. Iya enggak sih? Dan awalnya dulu sebenarnya kemarin itu bukan karena pilihannya sebagai ketua loh. Karena tetua aja. Tertua. Iya, pengalaman dari periode dulu waktu PPK, Panwascam. Pemilihan ketua itu jadinya bukan pemilihan ketua, tapi pilihan yang tertua dan itu adalah saya. Mengayomi semuanya dong. Amin. Iya, alhamdulillah. Kalau nggak dipercaya nggak mungkin dipilih dong. Dan yang memilih itu orang yang benar-benar bisa dipercaya, itu kebahagiaan bagi saya. Iya. Kembali pada persoalan jilbab nih. Siap. Pada persoalan jilbab itu. Menurut Ibu nih dengan fenomena dunia terbalik atau apapun, jilbab itu syariat atau hak? Keduanya masuk. Keduanya masuk. Iya, keduanya masuk. Jadi bisa jadi itu sebagai perilaku mencerminkan seorang muslimah satu sisi. Tapi kan tidak semua orang itu bisa dipaksa dong untuk berjilbab. Bahwa iya gimana susah ini susah pertanyaannya susah atau gimana Bu? Jangan diambil susah, diambil yang paling ringan aja, kita ringankan semuanya itu. Susah dan tidak itu tergantung bagaimana penerimaan kita ya. Ketika kita memandang sesuatu itu susah, maka benar-benar akan susah. Sama halnya tadi disampaikan oleh Mas Aci terkait dengan jilbab, apakah ini adalah hak? Ya. Pastinya itu adalah hak. Terus yang kedua tadi adalah syariat ya. Pasti ya. Tetapi memang bahwa kita bicara tentang agama kita. Islam dong. La ikraha fiddin. Iya. Tidak ada paksaan ketika kita memilih beragama. Tetapi ketika sudah masuk di dalam agama ada aturan-aturan yang mengikat di situ. Nah, itulah yang syariat. Nah, bagaimana seseorang bisa melaksanakan syariat itu kembali kepada nafsi-nafsi. Seberapa besar persentase keimanannya, kesadarannya untuk memaknai ibadah, memaknai syariat itu ya kembali ke nafsi-nafsi. Beda ceritanya ketika tadi disampaikan ini mengandung unsur pemaksaan. Iya. Ini kembali akan terkait langsung dengan hak manusiawi, hak kemanusiaan seseorang. Terus kalau menurut saya pribadi gimana yang seperti ini tidak seharusnya bisa dilakukan. Tidak seharusnya dilakukan karena kita tahu banget bahwa humanis itu Indonesia. Oh iya, kata Soekarno. Pancasila itu Indonesia. Iya, kata Soekarno kan nasionalisme saya adalah humanisme. Niru Gandhi dia. Oh siap. Nah, tetapi begini Bu, ini persoalan jilbab memang selalu update ya karena ada berapa misalkan public figure artis ya dia misalkan baru aja mualaf baru aja hijrah bukan mualaf sih hijrah dia tertutup banget tetapi juga ketika muncul artis yang itu melepas hijab rame tuh media sosial itu dihujat iya rame banget media sosial dan perdebatan terus ini masuk perilaku keagamaan atau memang ini bagian dari tren aja karena ngomongin hijab itu bukan hanya sebenarnya kalau kita mau jujur bukan hanya persoalan syariat aja sih sebenarnya Ibu. Betul. Tapi juga pasar juga kan ada model jilbab yang syar'i yang tidak syar'i ya enggak sih atau gimana aku salah ngomong Ibu atau gimana nih enggak kalau syar'i dan tidak syar'i itu sekali lagi itu kepentingan dari para bisnismen ya. Kalau saya pribadi memaknai jilbab itu tidak apa yang terlihat oleh mata, tetapi apa yang terasa oleh penting banget tuh. Nah, ini menjelang hari Jumat kita harus. Iya. Jadi memaknai jilbab apakah ini sebagai fashion atau ini sebagai ketaatan seseorang di dalam ibadah itu kembali. Jilbab bukan satu-satunya ukuran orang itu bertakwa. Yes, iya benar. Bukan satu-satunya ya. Bukan satu-satunya dan bukan pula ini menjadi faktor yang terpenting. Kalau menjadi bagian standar ukur iya. Tapi ini bukan faktor yang utama.
Ini yang pada saat ini itu terkadang menipu ya. Apakah dengan hijab yang syar'i begitu lebarnya itu akan menunjukkan bahwa seseorang itu punya ketaatan lebih dibandingkan yang tidak berhijab? Tidak begitu. Apa tuh ukurannya apa lalu kalau orang taat? Ini kan sekalian kita bertanya kepada pakarnya nih sebagai ahli agama juga, koordinator sumber daya manusia juga ya Bu ya. Siap. Ya, apa nih ukurannya nih? Kalau kemudian hijab itu bukan tolak ukur, tapi ya, dia menjadi standar ya orang. Ada menjadi salah satu indikasi atau bagian dari nilai-nilai. Apa nih kemudian bagi Bu Saidah ini tolak ukur seorang muslimah yang baik apa selain hijab misalkan? Kalau saya lebih melihat bagaimana akhlakul karimah seorang muslimah itu ya. Iya benar. Banyak sekali perilaku yang pada saat ini seolah-olah dia melakukan ibadah akhirat, tetapi ternyata nyatanya dia lagi karena dominasi sombongnya, terus dominasi ada faktor ujub, pamer di situ, maka ibadah yang itu sejatinya adalah ibadah akhirat, tapi itu menjadi ibadah duniawi dari faktor pahala. Demikian juga sebaliknya. Mungkin ada seseorang yang dia nampaknya hanya sebatas ibadah yang nampak duniawi. Dia bersedekah, dia tidak berhijab, tapi dia sangat baik kepada semua orang, dia mampu berbagi. Nah, ini menurut saya justru dia lebih baik dibandingkan dengan orang yang tadi seolah-olah ibadah akhirat, tetapi ada unsur ujub di dalamnya, ada unsur berharap lebih dari yang seharusnya dia tidak dapat seperti itu menurut saya. Berarti jadi akhlakul karimah itu paling penting menjadi akhlakul karimah menjadi penting. Berarti bungkus penting, tetapi isi dari bungkus lebih penting. Saya juga tadi habis sudah berpikir mau ngomong itu. Iya. Anekdot yang itu sangat luar biasa. Iya, bungkus. Ini kalau Mas Acik mandang saya 5 menit aja sudah terbaca semuanya. Iya. Wow. Transfer ilmunya sudah, bajunya sudah sama juga. Iya. Satu hal yang pasti bahwa di dunia itu tidak ada yang kebetulan. Iya. Bahwa hari ini saya dipertemukan panjenengan itu pun juga sesuatu yang sudah tertulis manis di sana. Oh iya, karena baju pakai begini ya karena sudah dibawain sama Krishna tadi. Iya. Siap. Berarti secara tidak langsung kita tidak bisa dong menuhankan pakaian, menuhankan bahwa orang beragama hanya disimbolkan dengan ini, ya nggak sih? Bukan hanya tidak bisa, tidak boleh. Tidak boleh ya berhadapan. Harus substansial dong Bu ya. Harus yang penting perilaku dan akhlak gitu ya. Iya. Perilaku dan akhlak. Karena kalau kita mau jujur juga banyak sekali ya Bu, misalkan nggak hanya hijab sih. Dulu saya pernah dengar cerita celana jeans itu yang bolong-bolong itu kan sebagai simbol perlawanan. Tapi kemudian jadi pasar kan, dijualkan. Akhirnya orang seneng tuh pakai jeans. Seneng banget orang-orang pemodal yang bisnis itu. Akhirnya dari awalnya perlawanan jadi pasar juga. Hijab misalkan, oke lah ini bagian dari syariat ya. Tapi karena kemudian pebisnis melihat ini peluang, jadi syariat juga, dijual juga. Iya nggak sih? Atau gimana Bu? Atau Ibu misalnya gimana? Terkait ini saya juga saya bukan pengusaha ya. Iya. Saya pengupaya. Iya, pengupaya. Berupaya bagaimana seseorang itu bisa menjadi lebih baik. Iya, menjadi lebih baik. Gitu. Bahwa hijab itu tidak sekedar ini sebagai fashion, harusnya begitu. Terus ketika kita sebagai manusia biasa kita punya hak untuk kita punya kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarga, di mana peluangnya di situ adalah misalkan tadi disebutkan harus sampai dengan menjual jilbab. Kalau sampai pada titik itu kembalinya kepada tajidun niat. Bagaimana niat baiknya itu seperti apa? Innamal a'mal binniyat. Keluar sedikit-sedikit. Gara-gara sama Bu Saidah nih jadi keluar kita ini. Harus. Jadi biar jenengan itu biar tidak seputarnya. Sekali-kali kita masuk yang paling dalam gitu, yang tidak nampak. Karena sejatinya yang tidak nampak itu sangat berasa. Dan itu menuju ke akhirat ya. Amin, insya Allah. Kembali kepada tadi hijab ya. Ketika seseorang taruhlah dia menjual jilbab, apakah ini hanya sebagai pasar kepentingan ekonomi saja ataukah ada misi yang lain? Maka kalau dia sebagai manusia biasa
semuanya sah-sah saja. Tetapi seyogianya ketika kita ada di posisi itu, misalkan saya dulu juga pernah loh Mas, jadi penjual di pasar itu. Benar. Akhirnya kios di pasar saya jual untuk nabung agar bisa ikhram. Barakallah. Jadi penjual jilbab juga dulu Mas. Jadi, jadi tidak bisa. Lalu saya. Jadi tidak bisa disalahkan juga dong orang misalkan dia karena melihat tren yang ada, hijab-hijab syari yang ada, dia aktivitas untuk ini untuk akhirat juga. Dunia untuk akhirat gitu kan. Nah, tapi yang saya tertarik ke Bu Saidah itu tadi tentang misalkan jilbab itu hak, jilbab itu pilihan dong. Betul. Dan itu tergantung pada kesadaran masing-masing. Nah, pertanyaannya lalu ini kan sebagai koordinator SDM punya lembaga pendidikan itu juga saya ingin tanya cara menciptakan kesadaran atau kualitas sumber daya manusia agar sadar terhadap perannya itu gimana, terhadap haknya itu gimana menurut Bu Saidah yang dialami, yang sudah dijalani dong. Siap. Kalau terkait hak itu bagaimana kita bisa memberikan contoh, uswah hasanah itu akan lebih masuk dibandingkan hanya sekedar mau'idhah hasanah. Kalau sekedar ngomong baik semua orang bisa, tapi bagaimana memberikan uswah, pembelajaran yang baik, ini yang semuanya belum mampu. Jadi untuk bagaimana kita bisa merangkul dan bisa dipercaya untuk orang mengikuti kita, maka kita harus baik dulu. Kita benar-benar harus memberikan bilhal. Ini masuk kepada teori dakwah ya. Wah, iya ada dong, bilhal, harus bil hasanah. Baju saya juga koko nih. Terus bilati ahsan. Diberikan contoh, terus kita memberikan uswah sudah, kok enggak kena ya bolehlah kita debat-debat kecil untuk sebuah dakwah ini bagaimana, termasuk tadi tuh jadi kan sudah membawa saya untuk berdebat kecil tentang hijab. Ini adalah tingkatan orang yang sudah levelnya lebih tinggi loh Mas Aziz daripada yang hanya sekedar bilhal. Jadi saya mau ketemu jenengan itu saya harus, ini tadi sepanjang perjalanan saya baca gitu. Pengalaman ibu punya lembaga pendidikan kan, jadi kepala madrasah juga kan, di Sanawiyah ya? Madrasah Sanawiyah. Madrasah apa namanya Bu? Madrasah Sanawiyah Membaul Afkar. Yang paling susah mendidik generasi sekarang itu apa Bu? Tantangan yang paling berat nih? Kalau bicara tantangan sebenarnya ini adalah permasalahan klasik bagi lembaga pendidikan. Cuman harus kita sadari dan ini tidak bisa dibungkiri pada saat ini itu yang paling dominan sulit itu adalah teknologi. Teknologi yang tidak benar-benar dikelola sedemikian rupa itu dimaknai berbeda oleh anak-anak. Kita tidak bisa menyalahkan anak-anak begitu saja. Tapi bagaimana pandai-pandainya kita sebagai orang tua untuk membimbing, mendampingi anak-anak bisa mengelola kemajuan teknologi itu. Apalagi sekarang daring ya Bu ya. Tapi tambah susah juga ya Bu ya. Betul. Kalau kita membatasi justru mereka akan penasaran. Ada apa? Mereka akan mencuri-curi waktu untuk itu. Beda kalau kita dampingi, kita arahkan, kita berikan masukan begini-begini, maka penerimaan itu akan bisa lebih bagus ya. Karena mereka butuh diajak dialog dong. Anak-anak muda itu kan butuh dialog. Sekali mereka disalahkan, mereka akan patah arang. Mereka akan mencari kepuasan tersendiri kemana ya, biar saya tidak disalahkan ketika pegang HP, ketika main game dan sebagainya. Dan itu tidak menyelesaikan masalah, disalahkan betul. Harus didampingi, diajak komunikasi gitu ya Bu ya. Iya. Dan itu susah banget jadi pendidik. Banget. Makanya tadi kembali ke pembahasan kita sebelumnya, bagaimana kita menjadi figur yang bisa menjadi contoh bagi mereka itu pakem itu harus benar-benar sebagai susah orang tua. Dan juga sih Mas, kalau dianggap susah kita akan melangkahnya berat. Tapi kalau kita dengan bismillah insya Allah mudah. Innamal a'malu binniyat. Lagi-lagi. Tadi ngomongin pendidikan, saya tertarik juga wilayah garapannya Bu Saidah ini dakwah juga ya, pernah punya pengalaman dakwah kultum. Pondok Ramadan atau gimana? Enggak sih, enggak juga di lembaga instansi sementara yang sudah berpartner itu di puskesmas ya, itu hampir tiap
1 bulan. Dulu sebelum di sini itu 2 bulan sekali ada pembinaan karyawan di puskesmas. Terus kalau di kecamatan kan sebagai di Pokja 1, Pokja 1 yang menangani terkait dengan pengajian dan sebagainya. Kalau di kabupaten tergabung di Forum Daiyah. Iya, kelihatan banget ya. Auranya aura dakwah banget. Masih kultum dah Mas. Iya, kultum. Terbatas di situ aja. Kultum kuliah 7 jam. 7 menit ya? Iya, 7 menit aja. 7 menit. Nggak tahu kali berapa. Apa Bu yang paling susah nih? Sekarang kan kalau kita juga melihat tren juga ya, media sosial kan banyak sekali ustadzah yang muncul di televisi. Dan harus kita jujur dong, tidak semua mereka yang muncul di televisi itu dalam banget ilmu agamanya, nggak begitu. Kayak kampung banyak lebih paham. Iya. Apa nih Bu Saidah melihat ini gimana nih, fenomena apa nih? Kalau saya melihat ini ibarat kalau kita lagi di forum sajian begitu ya. Forum pesta itu adalah pilihan menu. Pilihan menu. Iya. Bagaimana pada saat ini makanan itu bisa tersaji, ada yang tradisional, ada yang siap saji, ada makanan menu yang kolaborasi antara itu tradisional dan sebagainya. Ini adalah pilihan. Dakwah bagaimanapun modelnya semuanya tetap bernilai, bermakna. Tinggal pangsa, pasar atau titik sasarannya. Kalau tadi disampaikan kayak kampung itu adalah ini yang menjadi fondasi bagaimana Islam mampu bertahan kuat sampai dengan saat ini itu karena yang pola yang tradisional dengan atur ini tadi. Terus sekarang kalau banyak muncul daiyah atau mubalik, banyak ustadz yang itu pun juga sah. Karena tuntutan zaman pada saat ini kalau tidak di model seperti itu, maka pemahaman dari anak-anak sekarang kalau mereka akan kembali kepada periode lalu dengan ikut ngaji yang model sorokan dan sebagainya, mereka tidak akan tahan. Tidak akan tahan, harus model lama. Betul. Tapi masalahnya begini loh Bu, ada dakwah Ibu tadi menyebut tentang makanan ya, makanan, ada cepat saji. Analognya loh itu ya. Analognya. Saya juga berusaha menganalogikan nih, ada makanan cepat saji tradisional, ada yang campur kolaborasi. Cepat saji misalkan ya. Cepat saji itu kan bagus cepat, tetapi pada sisi yang lain juga bisa menyebabkan penyakit yang lain ya. Kalau kita berusaha dialogkan, kontekstualisasikan dengan ceramah agama di media sosial, tidak jarang kita temui juga para penceramah yang itu keras misalkan, ya nggak sih? Cepat saji memang, Islam begitu, hijrah harus begini, harus pakai jenggot, apa? Kita kan terjebak pada bungkus itu tadi akhirnya kan, yang seperti didiskusikan di awal. Harus kalau yang cowok harus pakai jenggot. Iya kalau tumbuh jenggotnya, kalau nggak bisa. Tumbuhin dong. Harus pakai IPA macam-macam. Dibantu. Itu bahaya nggak bagi kualitas keagamaan kita, Ibu? Ibu melihatnya gimana? Saya coba menarik dulu ya. Dari hal yang paling sederhana. Iya. Bahwa di dunia itu semuanya diciptakan berpasangan. Ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Itu adalah satu paket. Setiap apapun itu mesti ada konsekuensinya. Jadi ada plus minus bahasanya Mas Aji barusan. Ada positif negatif dong. Iya. Ibarat tadi samplingnya adalah makanan cepat saji ya. Itu memang dicernanya juga cepat. Lezatnya pasti lebih lezat dibandingkan yang tradisional. Tapi penyakitnya ada juga. Tapi faktor resikonya kan lebih tinggi. Iya. Ini adalah satu paket. Ketika memang mau ngambil pola dakwah yang seperti itu, konsekuensinya harus begini. Jadi kalau mau menjadi sempurna semuanya ya tahapan diikuti. Iya. Ya kan? Tapi susah loh Bu di media sosial yang rame ya, jadi di aktor-aktor yang banyak punya follower itu kadang-kadang tidak melalui tahapan itu Bu. Mereka tidak melalui tidak semua ya, ada yang tidak melalui misalkan dari ngaji dari kiai kampung, langsung dari media sosial ikut semuanya blek gitu kan. Dan kadang-kadang perempuan juga menjadi bagian yang penikmat itu atau tanda petik mungkin korban juga ya mungkin ya. Ibu gimana melihatnya tuh? Kalau dalam posisi ini saya mencoba untuk mengambil hikmah ya dari berbagai masalah yang ada. Soalnya kalau kita mengambil masalah nanti kita justru akan terbelenggu. Benar. Kita akan berpikirnya juga lebih rumit.
coba kita gali dari Hmm. beberapa metode yang Hmm. tadi disampaikan, itu ternyata tetap ada hikmah bagi semuanya. Iya, iya. Paling titik nadirnya itu adalah ya masih harus tetap bersyukur mereka mau mempelajari agama bagaimanapun pilihan pola metode yang telah diambil. Iya, iya. Daripada tidak sama sekali kan? Betul ya. Nah, Jangan ya. disalahkan dong. Mereka sudah mau belajar gitu ya. Iya. Nah, persoalan lain ketika nanti efek dari dia mempelajari pola atau sistem ini bagaimana itu persoalan nanti. Jadi seiring bagaimana dia tahu dulu. Karena yang demikian ini akan menjadi lebih baik daripada yang tidak sama sekali. Karena mereka telah melalui proses yang melangkah satu langkah dong. Dan itu harus dihormati dong. Iya. Dan masing-masing pribadi itu punya cerita yang selalu tidak akan pernah sama di dunia. Bagaimana dia menemukan hidayah, bagaimana dia mengejar hikmah, mendapatkan anugerah, itu hanya Allah yang tahu. Dan kita harus hormati mereka ya. Yes. Gitu ya, Bu. Iya. Jadi tercerahkan banget nih Kak. Sudah berapa menit dari tadi nih. Hanya kultum nih. Luar biasa ya. Berarti Ibu juga lama banget ya bergelut di dunia dakwah itu ya. Berapa tahun sih Bu? Sebenarnya itu naluri Mas. Oh naluri. Setiap pribadi dilahirkan itu untuk berdakwah. Syiar dan syair. Cuman kalau bersyair ini saya nggak bisa. Iya harus nasib pria. Harus seperti jenengan itu. Bersair dulu atau bersiar dulu aja ya. Bersiar aja lewat ini podcast bersama teman-teman. Nah itu aja. Yang nyanyinya yang susah kalau enggak. Bisa ini, saya kalau karaokean malah pengen adzan. Enggak bisa nyanyi. Iya. Kalau saya pengennya doa aja. Bagian doa. Tapi kelihatan banget loh. Bu luar biasa Bu Saidah ini. Khas banget. Pendakwah banget. Biasa di luar. Biasa di luar. Apa nih pesan untuk kita nih para perempuan nih hari ini nih? Ada nggak Ibu pesan-pesan untuk para perempuan Indonesia atau perempuan di seluruh dunia menyikapi tentang agama, perkembangan digital dan seterusnya, tentang hijab juga apa nih yang bisa dipesankan oleh Ibu? Kalau terkait dengan perempuan, satu bahwa kita harus ingat kodrat perempuan itu adalah al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi putra-putrinya. Dan ini menjadi kewajiban bagi semua, seberapapun kita suksesnya kita, itu karena semata-mata ridho dari suami. Jadi peran utama kita secara kudrati sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu bagi anak-anak itu adalah yang utama. Dan inilah nantinya yang akan menghantarkan kita sampai ke surganya. Dan ini pula yang saya rasakan sebagai kunci bagaimana saya bisa seperti saat ini itu satu-satunya adalah doa kedua orang tua dan ridho dari suami saya. Luar biasa ridho suami Bu. Luar biasa. Inspiratif sekali. Terima kasih loh Bu atas waktunya. Oh sama-sama. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Enggak ada. Saya ikut Mas Adi. Sudah banyak dari tadi yang disampaikan, semoga mencerahkan kita semua. Paling tidak enggak usah kalau bagi Bu Saidah orang yang bekerja atau tidak itu kan pilihan ya, nurani ya, dan harus kita hormati dong setiap pilihannya. Dan ya berdakwah itu dengan bil hal dulu, memberi contoh. Iya. Luar biasa. Bil uswah hasanah. Kalau mau itu hasanah banyak orang bisa itu, banyak sekedar ngomong baik itu banyak yang bisa. Karena banyak orang yang selalu memberikan semangat tentang patah hati misalkan, tapi ketika dia patah hati sendiri susah move on-nya. Oh iya betul. Iya. Itu aja mungkin Bu Saidah, matur suwun atas waktunya. Semoga podcast ini setelah datangan Bu Saidah jadi diberkahi oleh Gusti Allah. Amin. Ya, amin. Pak insyaallah. Kita semua bisa selamat dunia akhirat. Amin. Itu saja mungkin Bu Saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.